Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini adalah Google Pixel 4a. Jadi HP ini adalah punyanya Mas Wahid. Dan kali ini saya punya kesempatan untuk melihat membuka langsung dari boxnya. Kalau dilihat, saya belum punya informasi mengenai belinya di mana, apakah ini sudah terdaftar dengan email yang resmi, dan apakah ini unit-unit yang didatakan langsung dari Jepang atau dari luar negeri ya, bukan hanya Jepang sih sebenarnya, dengan cara yang misalnya legal, menggunakan email dari Bea Cukai langsung, jadi terdaftar gitu ya. Jadi saya belum punya informasi tersebut. Kalau sudah ada informasinya, saya update di deskripsi dan kolom komentar akan saya pin. Jadi kita lihat Google Pixel 4a ini secara dashboardnya sih, kalau dilihat ini saya bisa berkesimpulan ini ori ya. Kita langsung buka aja. Kalau Mas Wahid bilangnya sih ini udah terdaftar ke email Bea Cukai. Jadi ini ya ala-ala unboxing lah. Ini HP juga udah nyala. Nah, ini saya dapat di sini melihat ada charger. Saya penasaran sebenarnya charger Google Pixel yang asli itu gimana sih? Ada informasi apa aja yang bisa kita tahu di sini? Ini kalau saya boleh bilang ini sih ori, karena dari build quality-nya juga udah ketahuan. Terus ini nggak standar di negara Asia gitu ya, ini standarnya negara-negara barat. Dan ini udah Type-C. Ya, ini ori. Nanti saya coba apakah arusnya stabil dan fast chargingnya nyala atau enggak. Nanti kita coba. Selain itu kita juga dapat kabelnya. Nih, kabelnya juga rasa ori ya. Dari build quality tuh udah ketahuan lah kabel ori sama enggak. By the way, ini saya rekamnya pakai Google Pixel 4. Saya mau coba review pakai Google Pixel. Gambarnya jernih atau enggak, nanti kalian simpulkan sendiri saat nonton. Ini Type-C to Type-C ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Google Pixel 4a ini. Dan ini ada dongle untuk OTG. Di sini nggak ada dongle untuk cek audio karena Google Pixel 4a masih punya nih cek audio di atas. Oke, inilah yang didapatkan kalau kalian beli Google Pixel secara, anggap aja ini resmi gitu lah ya. Karena Mas Wahid bilangnya gitu, saya belum tahu. Nanti kalau udah jelas unitnya dapat dari mana, saya sampaikan lagi deh di video review lengkapnya. Nah, ini saya belum bisa bandingkan dengan Pixel 4, tapi tadi saya udah lihat-lihat secara head to head lah ya dengan Pixel 4 itu bedanya apa aja, terus dari kualitas layar itu bagaimana, dan dari sisi performanya bagaimana. Di atas kertas ya, HP ini memang tidak lebih baik, maksud saya tidak lebih baik dari Pixel 4, maksudnya secara spek memang ini mid-range, dan kalau Pixel 4 yang reguler itu kan flagship dengan chipset Snapdragon 855. Kalau ini pakai Snapdragon 730. Mari kita cek bersama-sama di GSM Arena. Kalau untuk varian ini, dan setahu saya ya, Google Pixel 4a itu hanya ada satu varian memang, yaitu RAM 6GB dengan internal 128GB. Menggunakan chipset Snapdragon 730G dengan baterai 3140 mAh. Nah, untuk dimensinya dengan Pixel 4 itu nggak begitu jauh berbeda. Kalau bodinya panjang ini, cuman kalau bentang layarnya ketika saya jejerkan gitu ya, ini masih sedikit lebih panjang. Kalau lebarnya sih kayaknya lebih lebar yang Pixel 4 ya daripada 4a ini. Cuman ya ini sedikit lebih panjang aja. Untuk bodinya ini lebih panjang juga. Dan ini varian warna hitam ya. Jadi ya kalian tahu lah 4A sama 3A yang seri-seri A gitu mid-range, jadi belakangnya bukan Gorilla Glass 5 seperti Pixel 4, ini menggunakan bahan plastik polikarbonat. Tapi kalau kalian mungkin pernah pegang HP Lumia 520 ya, HP Lumia lah yang menggunakan polikarbonat, itu build quality-nya ini di atasnya lah, ini jauh di atas itu sih. Dan ini enak buat digenggam. Untuk menyentuh fingerprint-nya itu rasanya memang beda banget dengan generasi sebelum-sebelumnya. Cuman ini ya, karena ini pemakaian oleh Mas Wahid itu cukup, kalau saya bilang sih cukup ekstrim ya. Kadang dipakai oleh
anak-anaknya. Ini kalau kalian lihat layarnya udah ada beberapa baret di sini, karena memang Mas Wahid tipe yang tidak suka pakai tempered glass. Jadi untuk merasakan maksimal dari layar sentuhnya, ya, Mas Wahid lebih suka polosan kayak gini. Nah, ini unitnya kalau dilihat secara langsung masih, menurut saya ya masih oke untuk kondisi HP second ini masih sangat oke. Begitu juga dengan performanya, performa keseharian untuk multitasking, untuk Instagram dan lain-lain sosial media ini masih sangat oke banget. Dan untuk performa kameranya ini juga masih jos banget lah ya. Semua HP Google Pixel menurut saya kualitas kameranya selalu di atas rata-rata di rentang harganya. Ini jos banget, mantap. Nah, ini karena unitnya global, bisa kita buktikan global itu maksudnya bukan region Jepang gitu aja lah ya. Ini suara kameranya bisa kita matikan. Nah, kalau punya saya Pixel 4 itu region Jepang sehingga tidak ada menu suara kamera. Kecuali kalian pakai Gcam MVP, jadi install Gcam lagi. Nah, ini coba kita jepret apakah ada suaranya atau enggak. Nah, enggak ada kan. Dan hasilnya ya Google Pixel selalu memuaskan ya. Enggak pernah mengecewakan. Oke, saya mau berbicara singkat aja tentang Google Pixel untuk video pertama ini ya. Yang pertama ini kamera belakangnya dibandingkan dengan Pixel 4 yang ada kamera telenya ya, ini hanya satu. Jadi ini kalau sensornya saya kurang tahu nih, ini IMX363 ya, masih sama dengan Google Pixel sebelum-sebelumnya. Dan untuk LED flashnya juga ini dual tone atau 4 tone ini dual tone. Ini juga cukup terang. Nah, untuk fitur di Pixel 4a ini masih berfungsi dengan baik semuanya. Layar juga masih sangat responsif. Nggak ada lag sama sekali. Dan ini kalau layarnya, tadi saya sampingkan gitu ya dengan Pixel 4 milik saya ini brightness-nya sedikit lebih redup. Jadi mungkin kalau di bawah sinar matahari, Pixel 4 yang normal atau yang biasa itu jauh lebih enak dipandang. Jadi masih bisa di-handle lah. Kalau ini mungkin ya perlu usaha lebih seperti ditutupin kayak gini. Karena memang layar OLED di Google Pixel itu tidak seterang HP-HP mid-range sekarang ya, apalagi HP-HP mid-range yang resmi. Dan untuk kamera ya fiturnya hampir sama lah ya dengan Google Pixel yang lain. Zoom 2 kali. Untuk video ini bisa sampai 4K 30 fps, Full HD 60 fps. Ya, semuanya ini juga sudah berjalan dengan sangat normal, tidak ada bug ya di sini. Ini sudah menggunakan Android 12. Nah, rencananya nih HP ini mau dijual oleh Mas Wahid. Jadi teman-teman yang berminat boleh nanti DM ke Instagram saya ya di @arikurnia13. Untuk kondisinya nih saya sampaikan langsung di video biar kalian menilai sendiri mau dihargain berapa. Yang jelas nanti saya sampaikan harga belinya berapa dan kalian dapat apa aja. Untuk bodi memang belakang ya agak, ini saya zoom ya 2 kali. Ini yang pojok-pojokan terutama ada beberapa ya lecet-lecet lah. Ini terutama di frame yang ini nih. Ini sudah tidak mulus seperti aslinya, seperti barunya. Dan untuk overall ya saya bisa bilang ini di angka 89-93%an untuk kemulusannya. Dan kalau layar, nah ini saya nggak bisa bilang mulus banget nih. Karena di sini nih, nah ada baretan, ini nggak bisa diilangin ya, bukan kotor, tapi emang baret. Tadi udah saya coba ilangin pakai tisu dan bersihin. Pakai microfiber juga tetap nggak bisa. Terus ke bawah juga ada beberapa, ini sih bekas tangan ya, ini bisa diilangin, cuman yang kayak di sini nih, pojok-pojok sini. Nah, ini jadi saya sampaikan apa adanya, nanti kalian yang mau beli HP ini bisa mengira-ngira lah akan seperti apa unitnya. Nah, untuk semuanya dari tombol-tombolnya normal, cek audio normal, speaker stereo normal atas bawah, sangat-sangat bagus. Saya bisa bilang dengan Pixel 4 saya suaranya lebih bagus ini. Beneran, saya nggak bohong ya. Bagian audio memang Pixel 4a ini sudah beberapa saya nonton di review-review channel lain. Ini juara di kelasnya. Ya, di HP mid-range ini suaranya enak banget.
Apalagi ya, untuk layar ya di sini nggak bisa 90 Hz ya, nggak ada pengaturan untuk ke 90 Hz atau smooth display, nggak ada. Jadi di sini hanya pengaturan seperti biasa di Pixel 3 kayak gitu ya. Warnanya juga adaptif, kalau mau agak sedikit hemat dan warna asli pakai alami. Jadi kalian bisa lihat warna asli, nggak di boost ya untuk saturasinya. Dan untuk baterai saya bisa bilang ini masih bagus banget. Ini saya belum ngecek ya baterai health-nya berapa. Nanti saya sampaikan kalau sudah saya cek semua, saya sampaikan di kolom deskripsi lah, deskripsi produknya. Cuman ketahuan sih HP yang masih normal itu buat scroll kayak gini nggak hangat, nggak suhunya nggak naik tiba-tiba, nggak aneh gitu lah ya. Dan ini baterainya masih bagus. Terus untuk mic juga masih berfungsi dengan normal. Jadi secara hardware dan software ini nggak ada masalah sama sekali. Ya mungkin minusnya hanya di kemulusan aja ya. Dan menurut saya ini cara nanganinnya, kalian tinggal belikan softcase ya. Softcase yang tipis-tipis kayak gini, selesai. Bisa mulus kembali, kalian bisa beli softcase yang mungkin warnanya bening biar kelihatan tuh Google Pixelnya, logonya di sini. Terus untuk layar saya kira pakai tempered glass ini udah beres sih, udah bagus lagi. Terutama ini sih kayaknya tempered glassnya bisa yang biasa aja ya, nggak usah yang full-fullan lah. Karena lengkungan curve-nya yang samping tuh nggak terlalu ekstrim juga. Nah itu teman-teman, jadi ini yang kalian lihat di postingan komunitas tadi, Pixel 4a punya Mas Wahid, seperti ini kondisinya. Dan akan dijual. Jadi ya kalian yang berminat silahkan DM di Instagram saya. Kali ini cepet-cepetan ya. Siapa yang serius beneran langsung hubungin aja, nanti kalau butuh link Tokopedia saya buatkan. Kalau berani ini langsung ya saya yakin saya akan jaga kepercayaan itu. Yang mau transfer langsung juga nggak masalah. Saya tinggalnya di Semarang. Kalian bisa lihat channel saya, juga bisa lihat channelnya Mas Wahid ya. Jadi insya Allah semuanya aman, mau lewat Rekber, Tokopedia, Shopee, ataupun ini langsung nggak ada masalah. Kalian boleh pilih sesuka kalian. Oke teman-teman, untuk video pertama impresinya kayak gini ya. Jadi saya jujur aja pengen banget HP ini sebenarnya, tapi belum nyampe lah budgetnya ya. Sementara saya pakai Pixel 4 dulu, Pixel 4a ini dijual. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.